menuntut ilmu bersama Ustadz Isnan Ansori LCMA. Alhamdulillah. Oke, ini pertama mungkin katanya kabar Ustadz kita dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat kabar antum Ustadz? Nampaknya sehat-sehat aja nih Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Salat Jumat pertama. Salat Jumat pertama di luar ya. Walaupun masih physical distancing gitu saja, jadi agak jauh-jauhan gitu nggak masalah. Oke. Alhamdulillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja mulai. Kemarin kita udah bahas habis tentang adilah syariah masalah istishab. Nah, sekarang mungkin kita mulai tema baru yang mungkin antum opening sebelum saya bukakan PPT untuk antum. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali pada kesempatan di sore hari ini dipertemukan oleh Allah secara virtual dalam kajian kesayangan kita Sekolah Fikih Live. Dan insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu usul fikih ya. Nah, kalau dilihat di background Ustadz Hudzaifah itu kita sekarang masuk usul fikih yang ke-15 ya. Artinya sesi yang ke-15 ini, sesi ke-15 dari sejak program Dior Ramadan dan untuk Sekolah Fikih Live ini berarti masuk yang ke-4 ya, Yang keempat ya. Dan temanya cukup panjang ini, mengantar istinbat ahkam, tartib adillah dan ijtihad nawazil. Apa lagi maksudnya? Nah, jadi sederhananya ini kita sebenarnya sudah memasuki bab yang baru untuk kajian ilmu usul fikih dari 4 bab usul fikih ya. Nah, jadi kalau pada 14 pertemuan pertama itu kita sudah menyelesaikan 2 bab dalam usul fikih. Jadi 14 sesi sebelumnya ini bagi yang mungkin belum mengikuti sebagiannya misalnya bisa mengikuti ya. Jadi 14 bab ini kita menyelesaikan 14 sesi kita menyelesaikan 2 bab ya. Yaitu bab tentang hukum syariah, kemudian bab tentang dalil syar'i ya. Yang mana kalau kita menggunakan analoginya atau menggunakan analogi dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, kita sudah menyelesaikan buah dan pohon ya. Buah dan pohon. Jadi hukum syariah, konsep tentang hukum syariah seperti haram, wajib, makruh, sunnah, mubah, sabab, syarat dan seterusnya. Ya ada 10 hukum, 5 hukum taklifi dan 5 hukum wad'i. Ini konsep-konsep ini bisa kita sebut sebagai buah dari usul fikih, ya, tamroh dari ilmu usul fikih. Nah, sedangkan kalau dalil syar'i adalah pohonnya. Ya, ibarat itu pohonnya gitu ya. Jadi pohon yang nanti buah itu akan diambil dari pohon tersebut, inilah yang kita sebut dengan dalil syar'i. Ya. Nah, dan dalil syar'i ini sudah kita selesaikan 11 dalil ya, 11 dalil, 4 dalil yang disepakati dan yang sisanya adalah dalil yang mukhtalafih. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu turukul istithmar, metode bagaimana kita memanen buah yang tadi sudah kita sebut. Jadi kalau kita bicara buah mangga misalnya, kita sudah bicara mangganya, kita sudah bicara pohonnya. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana memanennya ya. Dan tentunya yang namanya memanen suatu buah dalam logika ilmu pertanian pasti kan metodenya berbeda-beda bergantung kepada pohonnya gitu ya. Pohonnya. Kan nggak mungkin yang namanya pohon mangga itu cara manennya dengan dilempari batu gitu kan. Belum sampai ke kita ini sudah bonyok gitu ya. Jadi ada metode yang secara khusus memang mesti sesuai. Nah, inilah yang seringkali disebut oleh para ulama dengan istilah manhaj sebenarnya. Nah, makanya banyak ulama mengatakan yang namanya hasil kesimpulan fikih itu sebenarnya bukan sekedar kita bicara dalil, tapi dia merupakan gabungan dari 3 hal pokok di dalam kajian usul fikih, yaitu dalil, manhaj, dan nanti yang keempat adalah sosok manusia yang memiliki klasifikasi untuk boleh memanen, yaitu yang kita sebut dengan mujtahid. Nah, makanya dari 4 bab usul fikih ini sebenarnya kita bisa bedakan lagi menjadi 2, yaitu antara buah yang nanti menjadi kesimpulan ijtihad dengan 3
unsur yang harus dimiliki seorang, atau 3 hal yang menjadi dasar bahwa yang namanya buah fikih itu sesuatu yang punya dasar. Ya, yaitu dalilnya yang harus legal, yang harus punya hujah istilahnya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah manhajnya atau metode di dalam melakukan penggalian hukum dari pohon tersebut juga harus metode yang mundobit istilahnya ya, metode yang terukur, metode yang punya argumentasi, metode yang punya dasar. Dan nanti terakhir bab yang keempat dalam kajian usul fikih adalah kualifikasi atau syarat-syarat seseorang boleh menjadi petani yang kita sebut dengan mujtahid. Nah, maka sekali lagi sering sekali saya ingatkan bahwa kajian usul fikih ini 4 hal ini, dan kita akan memasuki bab yang ketiga yaitu metodenya. Dan yang terakhir baru kita bicara petaninya gitu. Jadi metode memanennya itu seperti apa. Nah, metode memanen inilah yang nantinya akan dikenal dengan istilah istinbat ahkam. Ya, dikenal dengan istilah istinbat ahkam. Tetapi saya tambahkan 2 masalah lain yang terkait erat dengan istinbat ahkam, yaitu tartib adillah dan ijtihad nawazil. Ini tartib adillah dan ijtihad nawazil ini sangat erat ya terkait dengan istinbat ahkam, bahkan tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Walaupun poin utama dalam bab ketiga ilmu usul fikih ini adalah istinbat ahkam, ya, metode menggalinya. Tapi yang jadi persoalan kan begini, pohonnya itu pohon apa yang mau kita panen gitu kan? Karena di samping metodenya juga punya spesifikasi tertentu, rupanya juga di dalam menghasilkan buah fikih, ya, yang namanya dalil itu pun memiliki kualitas yang berbeda. Tentunya secara sederhana misalnya qiyas tentu lebih rendah kualitasnya, kekuatannya daripada Al-Quran misalnya kan. Yeah. Nah, ketika seseorang kemudian mengetahui Al-Quran lebih utama daripada qiyas untuk dijadikan sebagai rujukan untuk digali hukumnya, maka otomatis dia harus mendahulukan Al-Quran daripada qiyas. Nah, inilah yang kita sebut dengan tartibul adillah. Jadi tartibul adillah itu membuat tingkatan dalil. Jadi nggak boleh serta-merta saya langsung mau ke qiyas gitu, padahal Al-Qurannya belum dikaji, hadisnya belum dikaji. Nah, nggak mungkin gitu kan. Nah, ini nanti kita juga akan jelaskan dan apa dasarnya kok dibuat konsep seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah ijtihad nawazil. Ini sebelum saya masuk kepada konsepnya ya, saya gambarkan dulu secara umum. Nah, ijtihad nawazil itu artinya bagaimana seorang mujtahid melakukan proses ijtihad, ya, yang dilakukan atas masalah-masalah baru yang belum ada pada masa-masa sebelum kita. Nah, masalah baru ini namanya disebut dengan nawazil. Ya, nawazil itu istilah untuk menyebut masalah-masalah yang terbaharukan yang belum ada hukum yang ditemukan oleh ulama sebelumnya. Nah, inilah maka kita bicara tentang metode memahami dalil, kemudian metode mendahulukan antara dalil dengan dalil yang lain, dan bagaimana kemudian proses di dalam melakukan penggalian hukum syariat untuk masalah yang baru. Ya. Nawazil. Nah, itu istilah nawazil. Baik. Nanti tergambar secara diagram atau secara matrik di diagram atau PowerPoint yang sudah kita buat seperti itu. Jadi ini intinya adalah saya ingin menegaskan kita sekarang masuk ke bab yang ketiga dalam ilmu usul fikih, yaitu terkait dengan bagaimana memahami dalil ya. Bagaimana bukan memahami, lebih tepatnya bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil. Bagaimana memetik buah dari dalil. Kalau memahami dalil kan itu babnya dalil syar'i ya. Nah, ini bagaimana memetik buah itu dari dalil. Okay. Silakan ditampilkan Ustaz Zefa. Dan mungkin pada kesempatan yang ke-15 ini saya tidak menjelaskan detail ya semua manhaj atau metode tersebut karena ini juga perlu waktu yang cukup banyak. Tapi saya ingin mengenalkan saja sebenarnya secara umum ya, sekaligus istilah-istilah yang mungkin bagi kita yang belum pernah sedikit pun mempelajari ilmu usul fikih gitu ya, apakah yang sangat mendasar atau yang sangat tinggi misalnya, atau bahkan yang belum sama sekali belajar bahasa Arab, agak berat ini memahami bab istinbat ahkam ini ya, karena banyak mustalahat Arabiyah atau mustalahat Arabiyah istilahiyah ya, karena banyak istilah-istilah berbahasa Arab yang bahkan bukan hanya maknanya berbahasa Arab dalam arti orang Arab pun belum tentu memahaminya gitu. Tapi makna teks berbahasa Arab yang punya makna khusus dalam ilmu usul fikih. Makanya bisa jadi orang Arab sendiri yang belum pernah belajar usul fikih juga belum langsung bisa memahami materi ini gitu ya. Apalagi yang kita misalnya memang nggak bisa bahasa Arab. Itu makanya saya mencoba untuk mengenalkan dulu konsepnya secara umum, dan insya Allah sedikit demi sedikit kita akan belajar
konsep-konsep tersebut. Ya. Jadi mungkin sebelumnya saya mohon maaf jika nanti mungkin penjelasan saya juga bisa jadi agak ribet juga untuk dipahami gitu. Oke. Menjelaskan lebih sulit daripada memahami. Nah, makanya Ustaz, sebelum antum mulai nih Ana mau minta kesepakatan antum dulu sih, karena ini materinya juga kelihatannya dari judulnya aja panjang banget, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, bahkan sekarang udah ada yang raise hand. Jadi karena waktu kita terbatas, mungkin nanti Ana timekeeper saja, antum ngisi 45 menit, nanti terus dilanjutkan dengan pertanyaan gitu saja. Oke. Nah, nggak masalah. Oh iya, betul. Syukran, Ustaz. Ayo kita mulai. Bismillah. Sekarang kita gimana? Ini profile. Oh, nggak usah. Ini nggak usah jelasin. Kirain, oke, siap. Ini bukan materi ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di Muqaddimah ya. Kita hari ini sudah memasuki bab yang ketiga dari 4 bab utama dalam ilmu usul fikih ya, yang diambil dari definisi usul fikih, ma'rifatu dalam ilmu fikih ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa hal mustafid. Tapi ini lanjut, Ustaz. Ini saya ingin hanya menjelaskan ini kita pada posisi di mana. Nah, pada pembahasan pertama ini saya ingin menjelaskan untuk lebih sistematis lagi, walaupun tadi sudah saya jelaskan secara global, hubungan antara istinbat ahkam, tartib adillah, dan ijtihad nawazil. Ya. Nah, kalau dari sisi tema kan ijtihad nawazil itu di posisi terakhir ya. Nah, ini saya tampilkan lebih awal malah. Ya, karena bayangkanlah kita ini sedang menghadapi suatu masalah baru. Anggap contohnya misalnya gini lah, walaupun ini sudah terjawab dengan hukumnya ya, tapi saya langsung kasih contoh saja biar lebih mudah memahami. Misalnya kita membahas masalah alkohol. Ya, jadi alkohol itu apa sih? Apa hukum syariatnya gitu ya? Karena rupanya kalau kita membaca sejarah tentang alkohol, sebenarnya minuman yang memabukkan itu sudah lama dikenal oleh manusia. Tapi kesimpulan bahwa yang menjadi sebab minuman itu bisa memabukkan, yaitu adalah alkohol, rupanya secara ilmu kimia ini baru ditemukan pada abad ke-19 Masehi. Nah, jadi bisa dikatakan ini masuk masalah baru sebenarnya gitu ya. Jadi dulu di zaman Rasulullah yang namanya khamr, perasan anggur dan kurma itu kan diharamkan karena memabukkan. Dan memabukkan itu karena ada orang yang minum akhirnya mabuk gitu kan. Ya. Tapi saat itu belum disimpulkan ya mabuknya gara-gara alkohol, itu belum ada kesimpulan itu gitu ya. Nah, jadi alkohol itu sendiri baru dikenal ini ya baru beberapa tahun belakangan. Terlebih lagi yang jadi persoalan adalah alkohol ini kan sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Padahal dalam kaidah syariat hukum asal tumbuh-tumbuhan adalah halal dan suci. Ya. Nah maka saya ingin memberikan contoh alkohol ini maksudnya adalah kita bayangkan seakan alkohol ini masalah baru nih yang belum ada ijtihadnya. Ya. Nah kalau alkohol ini belum ada kesimpulan hukumnya, apakah hukum taklifi misalnya dari sisi haram meminumnya, atau hukum wadai bisa menyebabkan batal sholat kita kalau tersentuh pakaian, karena pakaian harus suci dari najis, dan alkohol itu pertanyaan najis atau bukan gitu kan. Nah ini yang kita atau seorang mujtahid cari ketika mau meletakkan hukum alkohol dari sisi hukum taklifi dan hukum wadai sebagai buah dari usul fikih, maka masalah baru inilah yang kita sebut dengan istilah ijtihad. Masalah baru ini disebut dengan nazilah. Masalah baru ini namanya disebut alkohol itu masalahnya adalah bahasanya, atau alkohol itu disebut dengan nazilah ya sebagai masalah yang baru. Jamaknya adalah nawazil. Ya, nazilatun, nazilatani, nawazil. Jadi nawazil itu adalah masalah-masalah baru. Ya. Nah, tapi bukan hanya sekedar masalah baru. Masalah baru ini memang ada tuntutan. Sebagai seorang beriman kita harus tahu hukumnya agar kemudian kita tidak jatuh kepada pelanggaran syariat. Ya. Karena setiap perbuatan manusia pasti ada hukumnya. Tinggal yang menjadi persoalan kita tahu atau tidak. Nah, maka bukan hanya masalah baru tapi juga dicari hukumnya. Nah, inilah yang nanti akan kita sebut dengan ijtihad nawazil. Jadi mencari jawaban terkait dengan hukum syariat atas masalah yang baru, ini namanya disebut ijtihad nawazil. Nah, langsung kita lihat teorinya, definisi dari ijtihad nawazil ini apa? Saya ambil dari kitab Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Jaizani. Ya, beliau punya kitab ini ulama kontemporer, judulnya adalah Fiqhun Nawazil Dirasa Ta'siliyah Tatbiqiyah. Ya. Jadi beliau membuat secara teoritis apa sih yang dimaksud dengan fikih nawazil itu apa. Nah, dalam definisinya beliau menyimpulkan bahwa ijtihad nawazil itu adalah mastada'a hukman syar'iyyan minal waqa'i al-mustajiddah.
Nah, jadi ijtihad nawazil itu adalah mastada'a hukum syariah. Setiap masalah baru yang mana masalah tersebut ya mendesak untuk dicari hukum syar'inya. Jadi kalau masalah baru itu belum mendesak, Ustaz Uzaifah, maka ini bukan nawazil. Kalau untuk tidak ada desakan untuk mencari tahu hukumnya. Misalnya begini, sholat di bulan, masalah baru bukan? Baru. Nah, masalah baru kan? Tapi perlu nggak kita cari tahu hukumnya? Ya. Antara perlu dan tidak gitu ya. Ya. Dan artinya kan tidak menjadi kebutuhan masal manusia. Manusia saat ini belum, kalau bulan mungkin inilah ya, bisa kita katakan masalah baru yang perlu jawaban. Kalau misalnya ada astronot muslim yang berada di sana gitu ya. Anggaplah misalnya begini, planet yang belum pernah diinjak oleh manusia, planet Pluto misalnya. Ya, atau planet yang pokoknya yang belum ada catatan ilmiah bahwa manusia pernah ke sana misalnya gitu ya. Nah, kira-kira apa hukum sholat di sana? Gimana cara mengetahui kiblatnya? Lalu kalau misalnya mau wudhu nggak ketemu air, boleh nggak tayammum pakai tanah di sana gitu ya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan baru sebenarnya, tapi belum ada kebutuhan untuk mencari jawabannya. Karena memang belum ada faktanya gitu kan. Nah, maka ini tidak disebut nazilah gitu ya. Jadi nazilah itu bukan hanya dia sekedar masalah baru, tapi juga ada tuntutan karena manusia sudah mulai banyak membutuhkan jawaban syar'i ya atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Nah, inilah yang disebut dengan misalnya kalau hari ini yang sedang dihadapi misalnya adalah sholat di masjid, sholat Jumat 2 gelombang misalnya. Nah, ini kan masalah baru nih ya. Yang mana dalam catatan sejarah belum pernah ada itu kasus seperti ini. Makanya banyak ulama mengatakan tidak sah walaupun fatwa MUI sekarang keluar fatwa yang baru sepertinya merevisi fatwa tahun 2000 ya. Ini fatwa 2020 ini membolehkan dalam kondisi darurat misalnya gitu ya. Nah, jadi artinya ini kan masalah baru yang dihadapi manusia yang dulunya belum pernah terjadi, tapi sangat dibutuhkan atas dasar ada dorongan iman atau dorongan keislaman seseorang untuk bisa melakukan sholat Jumat misalnya. Nah, jadi ini perlu dicari tahu hukumnya. Jadi ini masalah sholat Jumat di satu tempat 2 gelombang itu namanya disebut dengan nazilah ya. Sedangkan proses untuk mengetahuinya disebut ijtihad nawazil. Nah, nawazil. Nanti kesimpulannya ya 10 hukum itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, atau sah, batal, azimah, rukso. Ini yang 10 hukum yang sudah kita bahas. Ini dari sisi definisinya ya. Nah, sedangkan bagaimana prosesnya? Ini sederhananya prosesnya seperti apa? Ada 3 proses di dalam melakukan ijtihad nawazil. Ya. Proses yang pertama adalah tasawwur. Tasawwur itu artinya menggambarkan masalah yang sedang dihadapi secara komprehensif. Jadi makanya kan biasa sering kita dengar nih ya, kalau yang sering mengkaji ilmu ushul fikih ada kaidah yang sangat masyhur sekali. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, menghukumi suatu masalah itu bagian dari memahami masalah. Ya, jangan sampai kita salah menghukumi suatu masalah gara-gara salah paham terhadap masalah itu. Nah, itu yang sering terjadi kan seperti itu gitu kan. Orang langsung menyimpulkan, oh itu haram, bid'ah, padahal dia nggak tahu masalah yang sedang dibicarakan apa. Nah, ini kan masalah gitu ya. Nah, jadi ya seorang mujtahid itu sebelum dia mengatakan hukumnya haram, wajib, makruh, sunnah dan seterusnya, dia harus pahami dulu masalah yang sedang dihadapi. Nah, memahami masalah itu dalam istilah bahasa Arab namanya adalah tasawwuf. Dan yang harus kita pahami bersama juga, memahami masalah kadang nggak bisa hanya diri kita sendiri yang terbatas ilmunya. Kadang perlu kita berkonsultasi dengan orang-orang yang punya kompetensi di dalam ilmu yang sedang dihadapi persoalannya. Kalau misalnya persoalan najis atau suci, haram atau halal dalam masalah makanan dan minuman misalnya ya, yang terkait dengan obat-obatan, ya tentunya harus berkonsultasi kepada para dokter yang menjelaskan bagaimana struktur benda yang sedang dipermasalahkan. Gitu. Atau misalnya dalam persoalan ekonomi, misalnya kan sekarang banyak nih akad-akad baru gitu ya, yang kebanyakan berasal dari negeri-negeri non-muslim yang tidak memperdulikan hukum halal haram misalnya. Ya tentu jangan langsung kita vonis, oh itu haram karena nggak ada di zaman Nabi misalnya. Ya nggak bisa begitu. Tanya dulu para ekonom, minta dulu penjelasan kepada mereka. Ini maksud akad itu bagaimana gitu. Agar kemudian kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah itu. Makanya di sini saya kasih kesimpulan, ketika seorang mujtahid, seorang ulama melakukan tasawwur atau ingin mencoba memahami masalah itu secara komprehensif, mungkin akan terjadi integrasi antar disiplin ilmu. Apakah antara ilmu syar'i dengan ilmu non syar'i? Ya, jadi ilmu syar'i itu ya ilmu-ilmu yang sering kita pelajari dalam fakultas syariah, bangku-bangku
fakultas keagamaan gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan di luar di luar sekolah tinggi keislaman misalnya. Nah, itu harus ada integrasi. Makanya kalau Ustaz Uzaifah melihat ya, struktur Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah fatwa, itu banyak juga yang bukan ulama. Ada artis misalnya, ada ekonom, ada teknik, dokter. Ya karena mereka menjadi narasumber, menjadi tempat untuk ditanya gitu. Jadi biar tidak salah menghukumi gara-gara salah memahami. Nah, maka pahami dulu secara benar agar hukumnya juga sesuai. Nah, ini namanya disebut dengan tasawur ya. Nah, kemudian setelah seorang ulama mendapati informasi yang cukup dan komprehensif atas masalah yang sedang dihadapi, barulah secara khusus ini ditangani oleh para ulama untuk mengkaitkannya dengan kaidah-kaidah di dalam ajaran Islam. Nah, ini namanya disebut dengan takyid. Disebut dengan takyid. Nah, dalam proses menyelesaikan masalah tersebut untuk dicari tahu hukumnya, ya, dalam proses ijtihad, maka ilmu yang digunakan dalam proses kedua inilah yang kita kenal dengan ilmu usul fikih. Usul fikih ini ya 4 hal yang tadi kita sebut gitu ya. Jadi manhajnya apa, dalilnya seperti apa, atau dalilnya bagaimana, baru kemudian manhajnya seperti apa, dan apakah orang yang berijtihad itu memang sudah punya syarat-syarat untuk boleh berijtihad. Nah, 3 hal ini harus terpenuhi gitu ya. Nah, ketika kita bicara usul fikih dalam proses takyid, disinilah baru kita mengenal lanjut istilah istinbat ahkam dan tartib adillah. Jadi tartib adillah dan ijtihad tartib adillah dan istinbat itu bagian dari kajian ilmu usul fikih. Ketemu ya hubungannya ya? Ketemu hubungannya ya? Jadi hubungan antara ijtihad nawazil, tartib adillah dan istinbat. Jadi istinbat dan tartib adillah ini masuk dalam bab usul fikih. Jadi sini ulama tinggal fokus dengan keilmuannya, jadi tidak perlu lagi menanyakan masalah itu kepada pihak lain gitu ya, karena sudah mendapatkan informasi yang cukup, tinggal dikaji dalam kacamata Islam itu seperti apa. Dan terakhir, kalau sudah kemudian dihasilkan kesimpulan ijtihadnya, inilah yang kita sebut dengan tatbik. Ya, jadi tatbik itu adalah hasil final dari proses ijtihad yang nanti akan kita kenal dengan fikih atau Majmu'atul Ahkam Syar'iyyatil Amaliyah, kompilasi hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, fikih di sini yang dicari apa? Ada 2. Ya, dalam proses ijtihad ini yang dicari dalam bab fikih ada 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara hukum sholat Jumat 2 gelombang ya dalam satu masjid yang sama. Nah, hukum taklifinya apa? Ya lihat antara 5 ini tinggal dipilih, wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah gitu ya. Nah, kalau misalnya hukumnya adalah boleh, ya boleh. Tapi yang jadi persoalan ketika kita bicara boleh, apakah ada kaitan dengan hukum lain? Ada hukum wad'i. Hukum wad'i bicara apa? Sah batal, azimah rukso. Boleh sih boleh, tapi sah nggak? Nah, gitu kan. Artinya gelombang yang kedua misalnya ya. Gelombang yang kedua, sholat Jumat dilakukan di masjid yang sama. Boleh nggak secara fikih? Ya boleh saja. Tapi sah tidak? Oh nggak sah. Oh berarti kalau nggak sah harus ada sholat zuhurnya. Nah itu, jadi dia ada kaitan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Dan seringkali ada satu kasus yang hukum taklifinya A, hukum wad'inya malah B, gitu. Nggak sejalan, nggak sinkron. Misalnya gini, menurut pendapat mayoritas ulama, misalnya wudu menggunakan air curian, sholat pakai pakaian hasil curian. Nah itu kan wudu dan memakai pakaian itu kan untuk menutup aurat, dia syarat dari sahnya sholat, ya. Nah, jadi kalau seseorang wudhu pakai air curian, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi berdosa nggak dia? Dosa, gitu ya. Jadi mencurinya dosa, tapi sholatnya tetap sah, gitu. Artinya secara hukum taklifi, dia menggunakan air wudhu hasil curian. Ya kalau air wudhu mungkin nggak inilah hasil curian. Pakaian lah ya. Pakaian ya, air wudhu. Di mana-mana halal, gitu ya. Pakaian misalnya gitu ya. Jadi dia menggunakan pakaian hasil curian secara hukum taklifi, dosa haram. Tapi secara hukum wad'i sholatnya tetap sah. Nah, gitu. Jadi yang namanya haram belum tentu dia tidak sah. Tidak sah. Ya, sama seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kan mengatakan jual beli di azan kedua sholat Jumat berdosa. Tapi halal nggak hasil jual belinya? Sah nggak hasil jual belinya? Sah. Nah, sah dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang sambil dengar khutbah Jumat, dia lagi transaksi online di HP-nya misalnya. Karena jual beli online pakai HP bisa kan?
Tapi dia sambil dengar azan. Nah, saat dia mendengar azan, dia sedang bertransaksi secara online dengan customernya, sah nggak akad itu dalam mazhab Hanafi? Sah akad ya kan? Tapi dia berdosa karena melakukan akad itu saat mendengar azan. Itu tuh dalam kacamata mazhab Hanafi ya. Kalau jumhur ya tentu tidak sah gitu ya. Jadi artinya secara hukum taklifi bisa saja dia secara hukum wad'i malah berbeda. Nah, ini intinya seorang mujtahid yang dicari adalah dua jenis hukum ini. Jadi tidak terbatas kepada tidak terbatas kepada 5 hukum taklifi terkait dengan pahala dan dosa, tapi juga terkait dengan sah, batal dan seterusnya. Nah, jadi Ustaz Zaifah, dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara ijtihad nawazil, tartib adillah dan istinbat adalah hubungan antara persoalan yang sedang dicari jawabannya dengan usul fikih. Jadi kita kan bicara usul fikih nih, jadi kita nggak bicara tasawur ini. Tasawur nanti ya tentunya ada diskusi ilmu yang lain gitu ya. Atau kita tidak bicara fikih, kalau fikih kan ada ilmunya sendiri gitu. Tapi karena usul fikih, maka hubungan antara ijtihad nawazil dengan tartib adil dan istinbat, maka hubungan antara masalah dengan manhaj atau cara untuk menyimpulkan hukum fikih. Baik, nah inilah 3 istilah yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam bab atau dalam bab ketiga terkait dengan istinbat ahkam. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk kepada tartib adillah dulu ya. Sebelum istinbat ahkam, tadi kita bicara ijtihad nawazil, kemudian tartib adillah baru kita bicara istinbat ahkam. Tadi kita bicara ijtihad nawazil, yang kedua tartib adillah, dan baru terakhir nanti istinbat ahkam. Nah, tartib adillah ini apa sih maksudnya? Ya, dibuka. Jadi hakikat dari tartib adillah ini artinya adalah seorang mujtahid, ditampilkan Ustaz Zaifah, seorang mujtahid sedang melakukan suatu proses pemilihan dalil untuk mencapai jawaban atas suatu masalah baru, nawazil tadi. Tapi dalam memilih dalil nggak bisa sembarangan. Harus dia pilih dalil yang lebih kuat sebelum dalil yang lemah. Atau dia pilih dulu dalil yang qat'i sebelum memilih dalil yang zonni. Ya. Nah, ini penjelasan tentang tartib adillah ini misalnya kita bisa baca dalam karya Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Luma' fi Ushul Fiqh. Ya. Imam Asy-Syirazi ini yang punya kitab Al-Muhazzab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Nah, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi punya kitab dalam bab usul fikih Al-Luma'. Beliau mengatakan, "Wa yanbaghi an yakunal mufti 'arifan bi turuqil ahkam wa ya'rifu tartibal adillah ba'dihha 'ala ba'din wa taqdimil aula minha." Jadi seorang mufti, mujtahid yang akan memfatwakan suatu hukum atas suatu masalah yang baru, bukan hanya dia tahu bagaimana metode di dalam memahami dalil, tapi juga mesti tahu tartibal adillah, yaitu urutan-urutan dalil yang harus dia gunakan. Kalau sudah ketemu di Al-Quran, ya selesai. Nggak usah cari dalil istishab, istisar, sadul zari'ah, ya nggak usah. Karena sudah ketemu di Al-Quran. Nah, gitu. Jadi dia harus tahu dan tidak boleh mendahulukan dalil yang diperselisihkan daripada dalil yang disepakati. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan tartibul adillah. Kenapa? Nah, ini dijelaskan alasannya oleh Imam Najmuddin At-Tufi ya. Jadi Imam Najmuddin At-Tufi dalam kitab Syarah Mukhtasar Rawdah sebelumnya ya. Jadi Imam Najmuddin At-Tufi menjelaskan alasan kenapa seorang mufti harus tahu urutan-urutan di dalam pengambilan dalil. Kata beliau, "I'lam anna hadza min mawdu'in nazaril mujtahid wa daruratihi." Ketahuilah bahwa ini perkara tartibul adillah, masalah tartibul adillah ini merupakan objek kajian mujtahid yang sangat penting. Li'annal adillah syar'iyyah mutafawiyatatun fi maratibil quwwah. Karena dalil-dalil syar'i itu kan berbeda-beda kualitas kekuatannya gitu ya. Antara Al-Qur'an dengan sunnah tentu lebih kuat Al-Qur'an daripada sunnah. Antara sunnah dengan qiyas tentu lebih kuat sunnah daripada qiyas, gitu ya. Fayahtajul mujtahidu ila ma'rifati ma yuqaddamu minhu wa ma yu'akhkhar. Maka seorang mujtahid harus memiliki ilmu tentang bagaimana mendahulukan suatu dalil daripada dalil yang lain. 11 dalil yang sudah kita bahas ini nggak bisa langsung digunakan sekaligus, gitu ya. Jadi harus mendahulukan yang paling utama daripada yang lain. Li'alla, nah tujuannya apa? Li'alla ya'khudha bil adhafi minha ma'a wujudil aqwa. Agar seorang mufti atau mujtahid tidak menggunakan dalil yang lebih lemah padahal masih ada dalil yang lebih kuat. Nah, uniknya beliau menganalogikannya seperti ini. Fayakunu kal mutayammim ma'a wujudil ma. Jadi analoginya itu
dalam proses tartibul adillah ini seperti seseorang tidak boleh tayamum ketika mau sholat kalau masih ada air untuk berwudu, gitu ya. Jadi kalau masih ada ayat Al-Quran, masih ada hadis Nabi, yang jangan pakai kias, ya, karena masih ada air, maka nggak boleh pakai tanah, gitu. Oh, iya. Jadi analoginya seperti itu, ya. Paham ya? Jadi intinya tertibul adillah ini penting juga. Seorang mujtahid tidak boleh sembarangan menggunakan dalil, asal ketemu dalil, akhirnya disimpulkan hukumnya, nggak bisa. Bisa jadi dalil yang sedang dia temukan bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, jadi disinilah pentingnya dia mendahulukan yang lebih. Tapi yang menjadi persoalan begini, Ustaz Zainal. Yang menjadi persoalan, saya mendapati di dalam beberapa kitab usul fikih, dan tentunya ini bukan pembatasan ya, ada 3 teori yang berbeda. Ini yang baru saya temukan ya, mungkin saja ada teori yang lain gitu ya. Okay. Jadi dalam melakukan pengurutan dalil, ini rupanya para ulama punya metode dan teori yang berbeda. Nah, ini contohnya 3 teori ini. Saya tidak memberikan contoh ya, karena sulit untuk memberikan contoh fikihnya, tapi sekedar untuk wawasan saja. Ada 3 teori. Teori yang pertama, sebelum masuk kepada teori ini, saya ulangi. Sebelum kita masuk kepada 3 teori yang ingin kita jelaskan, apa dasar tartibul adillah ini penting ya. Nah, dasarnya itu adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi Nabi SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi hakim, beliau ngetes dulu Mu'az. Bagaimana Mu'az menetapkan hukum atas masalah yang dia hadapi di Yaman. Akhirnya Nabi SAW bertanya, kaifa taqdi idza urida laka qada? Nah, bagaimana engkau menetapkan hukum jika kamu mendapati suatu masalah? Maka Mu'az kemudian menjawab, aqdi bi kitabillah. Aku akan jawab dengan Al-Quran. Kalau ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Ya. Tapi fa'in lam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak temukan dalam Al-Quran, ya qala fa bi sunnati Rasulillah. Aku akan gunakan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, fa'in lam tajid fi sunnati Rasulillah wa la fi kitabillah, kalau engkau tidak temukan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah, akhirnya Mu'az mengatakan ajtahidu ra'yi wa la al. Aku akan berijtihad dan kemudian ijtihad ini betul-betul aku gunakan secara maksimal. Artinya tidak sembarangan berijtihad. Ya. Nah, setelah Mu'az menjawab itu, ditakrir oleh Nabi SAW. Nabi mengakuinya dengan cara memukul dadanya Mu'az bin Jabal sembari berkata, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yurdi Rasulullah SAW. Jadi Rasul memberikan pujian kepada Mu'az atas sikapnya ini menunjukkan bahwa ada unsur tertib di dalam penetapan suatu hukum, Al-Quran dulu, baru hadis, baru ijtihad. Tapi yang ingin saya kasih catatan begini, Ustaz Zaifah. Jangan kita simpulkan, atau jangan kita benturkan dengan ayat Al-Quran. Kok Al-Quran kalau nggak ditemukan langsung ke hadis? Berarti seakan-akan Al-Quran tidak memberikan jawaban atas setiap masalah. Padahal kita temukan dalam Al-Quran, tibyana likulli syai', bahwa Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatu, gitu kan. Nah, ini jangan dibenturkan dengan ayat ini. Karena Rasulullah ketika bertanya kepada Mu'az, ya, Rasul mengatakan fa'ilam tajid, kalau engkau tidak temukan, bukan kalau tidak ada. Nah, ini penting ini ya, kata-kata ini penting ini. Jadi Rasul mengatakan kalau engkau tidak temukan dalam Al-Quran, apa yang kamu lakukan? Ya, aku cari di sunnah. Ya, bukan Rasul mengatakan jika tidak ada dalam Al-Quran. Karena bisa jadi Mu'az bin Jabal sebagai seorang manusia, tentunya kan tidak sempurna gitu ya. Yeah. Beliau luput, ada ilmu Al-Quran yang beliau tidak ketahui. Akhirnya ya sudah terpaksa dia mengambil alternatif sunnah Rasulullah SAW. Nah, tapi sunnah Rasul kan juga banyak. Nggak semua orang bisa menguasai semua sunnah Nabi. Akhirnya kalau tidak ditemukan oleh seorang mujtahid, dia bisa beralih kepada qiyas. Tapi bukan berarti Al-Quran tidak menjawab semua masalah. Namun yang menjadi persoalan, kadang kita nggak tahu jawabannya di mana. Nah, ya. Saya ulangi ini keywordnya nih, penting ya. Bukan berarti Al-Quran tidak menjawab suatu masalah, karena Al-Quran itu menjawab suatu masalah. Tapi yang jadi persoalan, tidak setiap manusia bisa menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Berarti kesimpulannya Al-Quran itu tetap sempurna saja, sejatinya ya, sempurna. Tidak kurang gitu saja. Iya, intinya Al-Quran menjawab semua masalah. Gitu. Bahkan kalau Ustaz Uzaifah mau tahu bagaimana cara buat gado-gado, ada dalam Al-Quran. Fas'alu. Nah, itu ayatnya ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Tanyalah kepada ahlinya, maka engkau bisa mendapati ilmunya gitu ya. Nah, kan ada tuh jawaban buat gado-gado gitu. Apa yang jawab gitu. Ini kata tapi benar jawabannya ya. Ini walaupun ini komen lawakan para ustaz kita gitu ya, tapi benar jawabannya gitu. Berarti jadi artinya kalau orang-orang yang mendiskreditkan Al-Quran gitu, Sad,
bilang bahwasanya yang bilang semua hukum ada di Al-Qur'an itu orang bodoh misalkan seperti itu. Ustaz. Itu perkataan yang nggak benar nih Ustaz ya. Ya bisa dua kemungkinan, bisa tidak benar dalam arti kalau dia seakan menganggap Al-Qur'an tidak menjawab semua masalah, ya. Tapi bisa juga mungkin kata-katanya ini maksudnya adalah begini, ada orang yang hanya mencukupkan saja dengan Al-Qur'an seakan tidak butuh dengan selain Al-Qur'an, ya juga keliru gitu ya. Oh, iya. Jadi Al-Quran itu menjawab suatu masalah, iya. Tapi termasuk masalah yang dijawab oleh Al-Quran adalah ketika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran, Al-Quran melegitimasi hadis tadi. Berarti kan seakan Al-Quran juga mengarahkan kita kepada jawaban yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak temu dalam hadis Nabi SAW melegitimasi kias. Berarti ya kias juga termasuk hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sejatinya itu jawaban dari Al-Quran juga. Ya. Sejatinya apa juga karena sunnah Nabi ada dalam legitimasi sunnah Nabi ada dalam Al-Quran, legitimasi kias dan juga dalil-dalil ijtihad lainnya ada juga dalam Al-Quran. Tapi tidak tentu secara eksplisit kita temukan gitu ya. Nah, jadi intinya jangan jatuh kepada paham orang-orang yang menyebut dirinya Qur'aniyun. Qur'aniyun itu kan orang-orang yang menganggap wah saya hanya mengamalkan Al-Quran, nggak perlu hadis gitu kan. Tapi juga jangan jatuh kepada pemahaman orang yang menganggap Al-Quran tidak bisa menjawab semua permasalahan. Ini dua kubu ekstrim ini dua kubu ekstrim. Nah ini jadi intinya hadis ini di satu sisi ingin menetapkan dalil itu ada kekuatannya yang berbeda-beda dan ada urutannya di dalam mengambil dalil. Tapi di sisi yang lain juga kita harus memahami seperti yang tadi kita bicara panjang itu bahwa Al-Quran hakikatnya sudah melegitimasi sunnah dan Al-Quran dan sunnah adalah syariat Allah yang pasti akan menjawab semua masalah di muka bumi ini. Oh, iya. Nah, baru masuk kepada 3 teori ya. Ini 3 teori yang saya temukan di dalam beberapa kitab usul fikih agak berbeda dan unik gitu ya. Walaupun secara masalah fikih yang menjadi contoh saya belum menemukan gitu. Jadi teori yang pertama ada yang mendahulukan ijma' dulu. Jadi bukan Al-Qur'an dan hadis, ijma' dulu yang didahulukan. Jadi dari 11 dalil yang sudah kita bahas, yang pertama itu malah ijma'. Nah, kalau ijma' tidak ditemukan, baru kepada Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Kalau Al-Quran dan hadis mutawatir tidak ditemukan, baru ke hadis ahad. Kalau hadis ahad nggak ketemu, baru ke kias. Kalau kias nggak ketemu, baru kepada dalil-dalil yang lain. Jadi teori yang pertama ini mendahulukan ijma' atas semua dalil, ya, termasuk Al-Quran. Ya, dan ini teori yang pertama merupakan pendapat mayoritas ulama. Karena mayoritas ulama berpendapat ijma' itu la yahtamil. Ijma' itu tidak memiliki pertimbangan makna yang lain. Sedangkan Al-Quran muhtamal. Al-Quran itu masih mutamal karena Al-Quran juga bersifat zonni, sedangkan bukan bersifat zonni, maksudnya Al-Quran itu secara dalalah kebanyakan zonni gitu ya, tapi ijma' kebanyakan qat'i, maka didahulukan ijma' daripada Al-Quran. Nah ini misalnya yang mengambil teori pertama ini diantaranya adalah Syekh Najibuddin At-Tufi dalam kitab Syarah Mukhtasar Allah ya. Nah beliau mengatakan fal ijma' muqaddamun ala baqi adillati syara', ijma' didahulukan daripada dalil-dalil syariat yang lain. Biqat'iyatihi wa ismatihi wa amnihi min nasqin, karena dia sifatnya qat'i, kemudian dia bersifat terjaga, maksum, dan juga dia terjaga dari nasakh. Jadi nggak ada ijma' itu di nasakh. Al-Quran ada nggak yang di nasakh ayatnya? Ada. Nah, nanti kita bicara dalam memahami Al-Quran itu ada konsep nasakh gitu ya. Okay. Tapi kalau ijma' nggak ada, maka ijma' yang nggak pernah dinasakh didahulukan daripada Al-Quran yang mungkin untuk bisa dinasakh gitu. Atau takwil, bukan hanya dinasakh atau ditakwil. Takwil itu misalnya ayat Al-Quran bisa dikhususkan, bisa dibatasi, maknanya itu tidak bersifat umum dan seterusnya ya. Nah, setelah kemudian ijma', tsummal kitab, baru kemudian kembali kepada Al-Quran. Wa yusawihi mutawatir sunnah biqat'iyatihima. Lalu bukan hanya Al-Quran saja, ketika seorang mujtahid berijtihad dan tidak menemukan jawabannya di ijma', dia harus menyamakan antara Al-Quran dan sunnah mutawatir. Jadi secara bersamaan Al-Quran dan sunnah mutawatir ini harus dibaca secara bersamaan. Ya, ini derajatnya sama kata Syekh Najibuddin At-Tufi. Nah, kalau tidak ditemukan juga dalam Al-Quran sunnah mutawatir, tsumma khabarul wahid. Baru kemudian kepada hadis ahad. Nah, masalah hadis mutawatir, hadis ahad, silakan bagi yang mungkin ingin mendalaminya sudah kita bahas ya dalam dalil tentang sunnah ya, atau Ustaz Hanif itu membahas tentang ilmu hadis ya. Yeah. Tapi intinya hadis mutawatir didahulukan daripada hadis ahad. Nah, kalau tidak ditemukan kepada hadis ahad, tsummal qiyas, baru kepada qiyas.
Nah, tapi kalau tidak ada di kias juga, wa tasarruf bil adillah min haitsul umum wal khusus itu ya. Ini bagaimana cara memahami dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Intinya setelah kias tidak ada baru kemudian kepada dalil-dalil yang lain. Nah, ini teori yang pertama mendahulukan ijma. Teori yang kedua. Nah, teori yang kedua ini malah mendahulukan istishab. Padahal kita kemarin bahas istishab itu dalil yang paling terakhir gitu ya. Tapi ini malah enggak, dalil istishab. Jadi dipastikan dulu ini masalah yang sedang dihadapi enggak ada dalil atau bukan enggak ada dalil ya, masih pemberlakuan hukumnya itu secara istishab gitu ya. Nah, kalau istishab tidak ada, baru kemudian adillah sam'iyah, dalil-dalil nakli, ijma, Al-Qur'an, sunnah mutawatir, sunnah ahad. Nah, setelah adillah sam'iyah baru kemudian ke kias. Nah, setelah kias baru dalil yang lain. Nah, ini teori yang kedua ini diambil oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Al-Mustasfa. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wajib bagi mujtahid, yajibu ala mujtahid fi kulli mas'alatin an yarudda nazarahu ila nafil asli qabla wurudi syara'. Jadi seorang mujtahid itu yang pertama kali dia pastikan masalah barunya itu adalah hukum asalnya apa. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang makanan, ya sudah di benak mujtahid yang harus ada pada benak mujtahid adalah hukum asal makanan adalah halal. Nah, gitu ya. Nah, itu dulu yang baru diketahui. Itu yang pertama itu ya. Itu dulu yang disimpulkan. Nah, kalau misalnya dia masih ragu atau misalnya ada persoalan apa benar halal 100% gitu kan? Nah, baru dia cari kepada dalil-dalil sam'i, Al-Qur'an, sunnah, ijma gitu ya. Nah, kalau misalnya Al-Qur'an, sunnah, ijma enggak memberikan jawaban, boleh ke kias. Kias kepada Al-Quran, kias kepada ijma, kias kepada sunnah, gitu ya. Kalau misalnya kias juga belum memberikan jawaban, baru kemudian kepada dalil-dalil yang lain. Nah, jadi teori yang kedua ini bedanya dengan yang pertama adalah istishab dulu, baru dalil-dalil yang lain termasuk ijma. Tapi kalau yang pertama ijma dulu, baru dalil-dalil yang lain. Nah, yang unik teori yang ketiga ini juga agak berbeda. Nah, kalau teori yang ketiga ini diambil oleh kalau tidak salah Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi ya. Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Al-Mahsul. Nah, beliau ini malah mendahulukan Al-Qur'an dulu sebagaimana urutan dalil yang kita bahas ya, baru kemudian sunnah. Nah, setelah sunnah ya, beliau mengambil mazhab sahabat. Nah, pertanyaannya begini, mana ijma? Rupanya Imam Ibnu Al-Arabi menganggap ijma bagian dari mazhab sahabat. Masya Allah. Padahal kalau kita bahas dalil yang sudah kita bahas kan ijma dan mazhab sahabat dua hal yang berbeda ya. Yeah. Tapi rupanya memang di antara varian, di antara jenis-jenis mazhab sahabat ada ijma sahabat. Nah, maka kata Imam Ibnu Arabi setelah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dilihat amalan para sahabat. Kalau sahabat semuanya sepakat, itulah yang disebut ijma. Tapi kalau sahabat kemudian berbeda pendapat, ya tetap mazhab sahabat. Kita cukup pilih salah satunya saja. Okay. Nah, itu metodenya mazhab Imam Ibnu Al-Arabi. Nah, kalau tidak ada di mazhab sahabat, apakah ijma mereka ataupun ikhtilaf mereka, baru kemudian kepada qiyas, dan setelah qiyas baru dalil yang lain. Nah, jadi kalau kita bandingkan tiga teori ini, maka bisa dikatakan pengurutannya itu adalah yang berbeda itu adalah pengurutan di awal. Teori pertama adalah ijma, teori kedua istishab, teori ketiga adalah Al-Qur'an. Ya, nah, setelahnya itu biasanya rata-rata sama lah ya. Setelah Al-Qur'an adalah sunnah, setelah sunnah adalah ijma. Walaupun ijma nanti ada yang menganggapnya bagian daripada sahabat, dan kemudian qiyas. Nah, setelah qiyas baru ada dalil yang lain, al-urfu, satu syariah, syar'u man qablana, al-istihsan, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya terjadi perbedaan dalam pengambilan dalil yang muttafaq. Ya, dalil 4 yang disepakati oleh para ulama. Kecuali pendapat mazhab Imam Ghazali yang mendahulukan istishab daripada dalil-dalil yang lain. Ini teori ya, Ustaz Uzaifah. Saya kalau ditanya apa contohnya Ustaz? Ya Allah alam, saya tahu contohnya apa. Maksudnya contoh kasus yang lahir dari perbedaan urutan ini gitu ya. Ya Allah alam. Ini agak susah juga nyarinya kayak gini, Ustaz. Ya makanya saya katakan ini wawasan saja, ya, wawasan saja. Walaupun ya kebanyakan para ulama sih mengambil teori yang pertama sebenarnya. Seperti tadi saya katakan. Jadi seorang mujtahid itu ketika dia mendapati masalah baru, pastikan dulu ada nggak ijma ulamanya dalam masalah itu. Itu dulu yang dicari tahu gitu ya. Tapi kalau nggak ada, baru kepada Al-Quran, baru kepada Sunnah, kepada qiyas, dan seterusnya. Makanya yang kebanyakan diambil adalah mazhab atau teori yang pertama. Nah, inilah saya ingin menjelaskan inilah yang dimaksud dengan tartibul adillah. Ya, tartibul adillah. Okay. Sekarang istinbatul ahkam. Ada waktunya nggak?
Oke. Atau saya jelasin secara cepat aja ini istinbat ahkam. Kita mau lanjutin atau mau pertanyaan dulu, San? Ya, kalau maksud nggak masalah, kalau ada pertanyaan silakan. Oke lah, pertanyaan dulu satu aja, San ya. Ya, boleh. Atau ini pasti berlanjut juga kalau pertanyaan. Tapi Ikhwan ada yang bertanya mungkin bisa langsung raise hand. Bisa stop share screen dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke pembahasan istinbat ahkam. Baik, kita langsung aja saja. Nanti pertanyaan setelah ini aja kita cepat aja. Baik. Bingung yang mau ditanya apa. Bingung. Oke, silakan Sad. Baik, nah istinbat ahkam ini dia lebih spesifik adalah memahami satuan-satuan dalil yang tadi kita sebutkan. Tadi kan kita bicara secara umum ya, semua dalil dari sisi tertibnya. Nah, sekarang kalau kita bicara istinbat ahkam, kita membahas satuannya. Misalnya kita bahas dari Al-Qur'annya, kita bahas bagaimana memahami hadis, bagaimana menggunakan qiyas. Nah, itu disebut dengan istinbatul ahkam. Jadi bagaimana mengoperasikan dalil-dalil yang sudah kita bahas. Itulah yang disebut dengan istinbat ahkam. Nah, secara teoritis begini. Definisinya adalah seperti yang dijelaskan oleh, silakan buka, Imam Asy-Syarif Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Ya. Maaf, sebelum masuk kepada definisi, saya lupa ya, bahwa biasa kita menjelaskan makna secara bahasa dulu, baru bahas makna secara fikih ya. Sebelum antum masuk nih, mohon maaf menyelah Ustaz. Ini ada yang angkat tangan, Ustaz. Udah di gini lower. Udah lanjut, Ustaz. Tafadhal, afwan. Silakan, Ustaz. Secara bahasa dulu ya. Jadi istinbat itu berasal dari kata nabot. Ya. Nah, nabot itu maknanya adalah alma ya, alladzi kharaja awwalu wahlatin minal bi'ri. Jadi nabot itu artinya air yang pertama kali muncul saat kita sedang menggali sumur atau ada mata air yang keluar air dari situ. Itu namanya nabot. Ya, jadi intinya secara bahasa istinbat itu adalah proses untuk memancarkan air dari tempat yang kita sedang usahakan untuk keluar air dari situ. Nah, dari kata inilah nanti istilah istinbat ini dipahami sebagai air itu adalah usaha untuk menyimpulkan hukum syariat dari dalilnya yang dikeluarkan gitu ya. Jadi istinbat ini secara bahasa adalah hubungannya dengan makna bahasa, proses untuk mengeluarkan air setelah digali sumur. Nah, itu namanya disebut dengan istinbat. Ya. Jadi kita sedang menggali sumur untuk mendapatkan air, itu namanya dalam bahasa adalah istinbat. Ya. Tapi tentunya ini kan secara bahasa ya. Sedangkan kalau secara usul fikih ya jelas air yang dimaksud adalah hukum syariat, kemudian tempat beradanya air adalah dalil syar'i. Nah, prosesnya itulah yang nanti disebut dengan istinbatul ahkam. Nah, secara usul fikih apa yang dimaksud dengan istinbatul ahkam? Nah, ini seperti yang tadi saya katakan bisa kita baca dalam definisi Imam Al-Jurjani ya dalam kitab At-Ta'rifat. Nah, beliau mengatakan istinbatul ahkam itu adalah istikhrajul ma'ani minan nusus bi fartiz zihni wa quwwatil qarihah. Jadi suatu usaha untuk mengeluarkan makna-makna dari nas. Nas di sini maksudnya adalah teks-teks syariat yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dikeluarkan maknanya, artinya disimpulkan apa sih yang dimaksud dalam teks ayat ini, apa sih yang dimaksud dengan sunnah ini. Ya, khususnya dalam bab fikih tentunya ya. Hukum halal, haram, wajib, makruh, sunnah dan seterusnya. Caranya bagaimana? Bifartiz zihni wa quwwatil qariyah. Itu dengan mengerahkan segenap kemampuan. Ya. Dengan mengerahkan segenap keilmuan yang dikuasai. Bab usul fikihnya, bahasa Arabnya, nanti bahasa Arabnya ada balaghahnya, kemudian ada ilmu penunjang lainnya gitu ya. Nah, ini namanya adalah sedang melakukan proses istinbat. Jadi istinbat intinya adalah proses untuk kita menyimpulkan hukum. Nah, atau proses untuk menghasilkan hukum-hukum fikih dari dalil-dalil syariat yang sedang dibahas. Tapi tadi saya katakan satuan dalil ya yang dibahas cuma Al-Qur'an saja atau hadis saja atau digabung antara Al-Qur'an dengan hubungannya dengan hadis dan seterusnya. Jadi intinya istinbatul ahkam itu adalah bedanya dengan ijtihad nawazil. Kalau ijtihad nawazil kan gabungan dengan kita berkonsultasi kepada orang di luar yang kompeten dalam ilmu syariat gitu ya. Tapi kalau istinbat hanya khusus bagi mereka yang kompeten dalam ilmu syariat. Nah, kalau ijtihad, jadi gini bisa disimpulkan begini Zulzaifah. Ijtihad nawazil lebih luas daripada istinbatul ahkam. Ya, ijtihad nawazil lebih luas daripada istinbatul ahkam. Ya. Karena ijtihad nawazil bukan hanya dia melakukan usaha mengeluarkan hukum dari dalil, tapi juga
dia memahami masalah dengan bertanya kepada para ahli di luar ilmu yang dia miliki. Nah, itu bedanya Tasawur dengan tadi itu saja. Ya, tasawur. Kalau tasawur kan tidak dilakukan oleh tidak dilakukan oleh proses istinbat gitu ya. Jadi istinbat itu ketika takhifnya. Jadi ketika takhifnya itulah baru disebut dengan istinbat. Oh. Nah, metodenya seperti apa? Nah, saya ingin menggambarkan saja secara umum ya. Metode istinbat ini tidak saya jelaskan hari ini karena insya Allah nanti detailnya kita bahas pada pertemuan yang lain. Tapi untuk menggambarkan aja biar bisa dipahami secara global, metodenya itu ada 3. Ya, maaf, metodenya itu dengan 2 masalah. Ini masalahnya bukan metode sebenarnya, masalah. Yaitu pertama adalah istinbat atas nas, memahami nas, memahami Al-Quran atau memahami hadis, ya itu disebut istinbat atas nas. Dan yang kedua, ketika terjadi benturan antar nas, namanya disebut ta'arud adillah. Ya, jadi memahami hadis tidak kita kaitkan dengan memahami nas Al-Quran hadis kita tidak kaitkan dengan tidak dibenturkan dengan nas-nas yang lain. Dan yang kedua, ketika terjadi benturan kesimpulan antara 2 dalil yang sama Al-Quran saja misalnya, tapi dia ayatnya berbeda misalnya. Kalau istinbat atas nas itu ada 3. Istinbat atas nas ada 3 metode. Ya, pertama istinbat bayani, kedua istinbat ta'lili, ketiga istinbat istislahi. Nanti saya jelasin ya. Nah, sedangkan kalau ta'arud adillah ini juga ada 3. Ya, kalau ada pertentangan antara dalil maka ada 3 bentuk. Nah, bisa nas versus nas, bisa qiyas versus qiyas, bisa nas versus qiyas. Nah, metodenya nanti ada 3, ada jamak, tarjih, dan nasakh. Nah, metodenya nanti. Tapi bentuk benturannya seperti ini. Nah, sedangkan istinbat atas nas, tampilkan lagi halaman berikutnya. Ya, istinbat atas nas yang istinbat atas nas tadi yang pertama istinbat bayani ya. Jadi istinbat atas nas yang pertama istinbat bayani. Istinbat bayani ada 2. Ya, ada mantuk, ada mafhum. Nah, untuk mantuk ada 2. Mantuk ada 2. Dipercepat aja Ustaz Zaifa. Mantuk ada 2, ada mantuk sori, ada mantuk ghairu sori. Mantuk sori ada 3, nas lawannya nasakh, zahir lawannya muawwal, mujmal lawannya mubayyan. Untuk zahir yang lawannya muawwal ini ada 5. Ada amar, ada nahi, ada am, ada mutlak, ada huruful ma'ani. Nah, saya belum jelasin ya sekarang ya. Ini saya mau bacain aja dulu. Panjang banget ya. Saya sedikit ini satu-satu. Ya, kalau sekarang enggak ini lah. Kita jabarkan aja dulu. Kita jabarkan dulu tikarnya sebelum bicara per tikar dari isinya ya. Nah, kalau mantuk ghairu sharih ada dalalah iqtida, dalalah ima, ada dalalah isyarah. Nah, nanti cara menjelaskannya begini saya. Ya, pembahasan pada materi berikutnya adalah mantuk sharih nas. Okay. Mantuk sharih zahir amr. Nah, itu apa gitu ya. Nah, itu cara memahaminya begitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk mafhum ada 2. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ada 2, ada mafhum muwafaqah aulawi atau disebut fahwal khitab, dan ada mafhum muwafaqah musawi atau disebut dalilul khitab. Ya, sedangkan lahnul khitab. Sedangkan kalau mafhum mukhalafah adalah dalilul khitab. Nah, ini jenisnya ada paling tidak ada 6, mafhum sifat, mafhum hal, mafhum zaman, ghayah, mafhum syarat, dan mafhumul hasr. Nanti jelasnya nanti lah. Pokoknya konsepnya seperti ini. Ini klasifikasi metode pertama. Dan istinbat bayani hanya digunakan dalam teks Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan qiyas. Ini cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan metode ini. Nah, kemudian yang berikutnya klasifikasi istinbat ta'lili. Ya. Nah, istinbat ta'lil ini adalah proses menyimpulkan hukum berdasarkan ilat. Nah, ilat itu saja ada 2 nanti, ada ta'lil tasyri'i, ada ta'lil qiyasi. Nah, kalau ta'lili dan qiyasi, maka yang dibahas dalam bab istinbat ahkam ada 2. Masalikul illah, cara bagaimana kita mengetahui alasan penetapan hukum syariat ya untuk dilakukan proses qiyas, dan yang kedua adalah qawaidul illah, cara bagaimana membantah qiyas ulama. Nah, ini disinilah nanti ada perdebatan panjang nih antara para ulama terkait dengan masalah qiyas. Masalikul qiyas ada 2. Ya, ada masalik mansusoh naqliyah, ada masalik mustanbatah ijtihadiyah. Nah, masalik yang nakli ada 3, ya, ada nasul sharih, nasul zahir, ijma. Sedangkan masalik ijtihadi ini ada 4, yaitu al-isyarah, al-munasabah, as-sabr wa taqsim, ad-dawaron.
ini istilah-istilah puyeng nih kita, hafalnya aja berarti. Nah, sedangkan kalau qawaidul illah ini ada 12. Istifsar, mumana'ah, tafsir, munaqadhah, tarkib, fasadul wadu, al-mu'arrad, ada mutasir, tasir, macam-macam. Nah, ini metode-metode para ulama ketika membantah kias sesama mereka, ya. Jadi kita ini Ustaz Hudzaifah, kalau nggak setuju dengan kias ulama itu bukan dengan menuduh bid'ah, ada metodenya tadi. Ya, kadang kan kita sering dapat ada orang mengatakan, wah ini bid'ah nggak ada di zaman Nabi. Padahal ulama yang menetapkan hukum itu pakai kias. Cara nuduhnya bukan nuduh bid'ah. Nuduh bid'ah itu bukan ilmu, gitu ya. Jadi yang kalau kita ingin membantah kias ulama, ya bantah dengan 12 metode tadi. Pilih salah satu. Nanti kita kasih contoh lah bagaimana cara membantah. Baik. Ya. Nah, sedangkan kalau istislahi ini berdasarkan maqasidus syariah atau disebut juga dengan istinbat maqasidi. Ya, kita bahas nanti apa hakikatnya, lalu klasifikasinya, ada daruriyah, hajiyah, tahsiniyah, yang nanti ada terkait dengan 5 maqasidus syariah gitu ya. Operasinya bagaimana? Cara menggunakan istislah itu bagaimana? Pertama menggunakan nas melalui istinbat bayani, kemudian menggunakan taklil nas berdasarkan istinbat qiyasi dan menggunakan dalil-dalil yang lain. Ya. Lalu istislah juga ada syaratnya, dan yang terakhir adalah metode kompromistis ya, tadi ta'arudul adillah. Ya, ketika kita temukan ada dalil yang kontradiksi, maka metodenya ada 3. Ada al-jam'u, ada nasakh, ada tarjih. Nah, yang pertama didahulukan adalah al-jam'u. Tidak boleh nasakh atau tarjih sebelum melakukan jamak. Menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Jadi ini urutan ini. Jam'u, nasakh, tarjih urutan. Ya. Nah, dalam proses melakukan jamak, itu ada 4 metode. Takwil zahir, taghayyurul mahal atau beda konteks, kemudian al-amal biziyadah, dan ada at-tahyir. Ya, ini istilah-istilah saya biarkan berbahasa Arab karena kalau diterjemahkan panjang nanti. Panjang ya. Kemudian kalau nasakh, nah nasakh ada 2, bisa jadi maklumul muqaddimu anil muakhir atau ghairu maklum. Nasakh itu kan menghapus ya, antara satu dalil menghapus dalil yang lain. Nah, ketika menghapus satu dalil oleh dalil yang lain, tentunya kan yang belakangan muncul akan menghapus yang sudah lebih awal muncul. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih awal dan mana yang terakhir, ada dua kondisi. Bisa diketahui secara pasti, bisa tidak diketahui secara pasti. Kalau diketahui secara pasti, maka ada 3 metode. Ada nas, ada tasrih, sahabi, penjelasan sahabat, ada at-tatabu ala riwayat. Nah, sedangkan kalau tidak diketahui berdasarkan amal khulafa atau berdasarkan ada istilah an-naql dan ada menggunakan ijma. Nah, sedangkan kalau tarjih, seperti yang tadi kita sebutkan, tarjih itu ada 3. Ada nas versus nas, kias versus kias, dan nas versus kias. Nah, kalau nas versus nas ada 5 varian berdasarkan status rawi, berdasarkan kondisi sanad, berdasarkan kondisi matan, berdasarkan konteks hukum, berdasarkan faktor eksternal di luar nas yang sedang berbenturan. Kalau kias versus kias, maka ada beberapa bentuk juga, ada 4 ya, ada berdasarkan kondisi asal, kondisi far'a, faktor eksternal, dan kondisi al-illah. Nah, sedangkan kalau nas versus qiyas, maka bisa benturan terjadi antara nakal atau nas yang khas melawan qiyas atau nas yang am melawan qiyas. Nah, ini konsep-konsep di dalam pertentangan antar dalil. Saya tidak bahas hari ini ya, saya mau jelasin aja. Ini pembahasan kita ini maksud saya gitu. Oh, iya. Nanti jadi satuannya insya Allah nanti dibahas pada pertemuan yang lain. Oke. Nah, gitu. Syukron jazakallahu khair. Ana mendengar penjelasan antum tadi yang belum antum jelaskan dari istinbat ahkam yang bayani saja. Itu ilmu usul fikih kayak bersinergi di kepala antum, Ustaz. Jadi mungkin nanti kita jelasin selanjutnya aja saja. Mungkin kita dengar itu asing, tapi percaya kalau misalkan kita dengarkan kajiannya bakal menarik dan seru banget insyaallah. Insyaallah. Ini di breakdown dulu. Kita buka pertanyaan saja. Ya, silakan. Kalau ada yang langsung bertanya langsung bisa raise hand. Tadi sudah ada yang raise hand. Bisa raise hand kembali. Oke, ini. Inoy dulu ya. Baik. Bentar. Saya unmute dulu. Kok masih Inoy? Nggak bisa. Kalau gitu kita ke Abdul Hanan aja, Sad.
Silakan, Ya, Mas Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, penjelasan yang sangat luar biasa, dan saking luar biasanya bingung mau gimana ini. Sedikit banyak dulu pernah belajar usul fikih, cuma tidak paham sama sekali. Mudah-mudahan dengan ikut kajian ini agak sedikit terbuka. Mungkin yang saya tanyakan pertanyaan yang mungkin kelewat pembahasannya, karena kemarin belum aktif juga ngikut, tapi tidak apa-apa saya tanyakan gini. Berkaitan tentang bid'ah ya, mungkin ini sudah kajian umum lah, permasalahan umum lah. Jadi sering orang langsung memvonis bahwa ini hukumnya apa? Bid'ah. Padahal selama saya belajar dari kecil sampai sekarang itu, dalam hukum syariat itu nggak ada yang namanya bid'ah, nggak ada yang namanya. Dan terus mensikapi hal seperti itu gimana? Kalaupun kita menjelaskan secara fikih, usul fikih itu kadang malah gimana gitu, malah nggak nyambung. Terus nggak kita jelaskan, tapi kok ya ngomongnya gitu terus ya gitu. Kira-kira bagaimana menjelaskan itu ke orang awam? Karena banyak orang yang latah ya, sikit-sikit bilang bid'ah. Ketika kita menjelaskan secara keilmuan, malah mereka itu kayak gimana gitu lah. Kira-kira menjelaskan kepada jamaah yang awam itu gimana, begitu aja. Baik. Kita jatuh satu. Terima kasih. Silakan. Jadi gini, memang setiap ustadz punya metode tersendiri ya untuk menjelaskan bid'ah agar tidak disalahpahami gitu ya. Kalau saya pribadi, Pak, untuk menjelaskan orang tentang apa itu bid'ah, dan tadi juga sebenarnya sudah bagus pemahaman bahwa tidak ada di dalam hukum syarat itu, hukum bid'ah itu nggak ada gitu ya. Jadi yang ditanya itu begini, kita katakan itu bid'ah, iya, karena memang nggak ada prakteknya di zaman Nabi, tapi hukumnya apa atas diri kita? Kan gitu, soalnya kan begitu. Nah, tetapi jadi persoalan begini, kalau misalnya bagaimana metode memahamkan persoalan bid'ah ini kepada masyarakat awam, saya perlu sampaikan, masyarakat awam ini harus kita klasifikasikan menjadi dua. Gitu ya. Pertama adalah orang yang menuduh bid'ah dalam konteks dia sudah merasa dirinya paling benar, tapi nggak paham apa yang sedang dia bahas. Nah, ini yang kalau istilahnya Imam Al-Khalid Ibn Ahmad adalah alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu, tapi dia nggak sadar diri kalau dia tidak tahu. Ini orang yang seperti ini sulit untuk dijelaskan. Nah, orang yang seperti ini, kalau kita temukan ada orang yang kekeh membid'ahkan sesuatu, padahal dia nggak paham apa itu bid'ah, lebih baik tinggalkan. Mungkin dia bisa mendapatkan hidayah lewat jalur yang lain, gitu ya. Ya doain aja lah agar dia dapat ilmu gitu. Amin. Tapi kalau misal, ya artinya ini orang yang seperti ini agak sulit. Malah nanti adanya debat kusir, kita sendiri bingung menjelaskan, dia sendiri nggak mau menerima ilmu, kan repot, ya kan? Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin memahami apa itu bid'ah dan dia memang betul-betul ingin tahu, ya, nah, maka di sini ya tentu keinginan dia untuk mengetahui itu akan membuka cakrawalanya untuk menerima pandangan-pandangan yang bisa jadi tidak sama dengan apa yang dia selama ini pelajari. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita aja diskusi, gitu ya. Nah, kesimpulannya begini. Pertama, bid'ah itu bukan hukum syariah. Ya, hukum syariah itu yang 10 hukum kita sudah bahas, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kemudian ada 5 hukum wad'i dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ini hukumnya bid'ah, menunjukkan dia nggak paham bid'ah itu apa. Ya. Jadi bid'ah itu bukan hukum, tapi dia objek yang akan kita cari tahu hukumnya apa. Nah, itu dulu yang pertama kita pahami. Yang kedua, rupanya para ulama ya berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum syariah atas bid'ah. Ya. Jadi sebelum mereka berbeda pendapat tentang konsep bid'ah, dalam penetapan hukum syariatnya sendiri mereka beda pendapat. Minoritas ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abu Ishaq Asy-Syatibi misalnya, mereka mengatakan bid'ah itu hukum syariatnya cuma 2, antara makruh dan haram. Ya, jadi kalau misalnya mereka mengatakan ini amalan bid'ah, berarti kemungkinannya ada 2 hukum. Kalau tidak haram adalah makruh. Nah, uniknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat hukum asal bid'ah itu makruh, bukan haram. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan hukum asal bid'ah itu adalah makruh. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat bid'ah itu objek yang bisa hukumnya menjadi salah satu dari 5 hukum syariat, seperti yang disampaikan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam.
Al bid'atu munqasimatun ila bid'ah wajib wa bid'ah Iya. muharram wa bid'ah makruh wa Muharram. bid'ah mubah dan seterusnya gitu kan. Kemudian dikuatkan lagi dengan pernyataan oleh ulama yang lain, wa ma wafaqa sunnah fa hiya bid'atun mahmudah wa ma khalafa sunnah fa hiya bid'atun dhalalah gitu kan. Berarti kalau dalam konsep mayoritas ulama, mereka satu membagi bid'ah menjadi dua, ada hasanah, ada sayyi'ah. Bid'ah hasanah ada 3 hukum, wajib, sunnah, mubah. Sedangkan bid'ah dhalalah ada 2 hukum, makruh dan haram. Nah, jadi ada berdasar mayoritas ulama 5 hukum, sebagian kecil ulama 2 hukum. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang mereka perselisihkan itu tadi, apakah ada yang namanya bid'ah hasanah? Mayoritas ulama mengatakan ada, minoritas ulama mengatakan tidak ada. Nah, itu konsep-konsep fikih yang atau konsep-konsep yang diperselisihkan oleh ulama ya. Kita tidak usah kemudian saling menyalahkan karena itu datang dari para ulama semua. Yang menerima bid'ah hasanah adalah ulama, yang menolak bid'ah hasanah juga adalah ulama. Ya. Yang paling penting itu adalah jangan sampai terbataskan kepada bid'ah saja titik. Itu masih koma gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ditanya, ini bid'ah, ya betul kan masih koma. Lanjutannya apa? Apa wajib, apa haram, apa sunnah, apa makruh, atau mubah. Kayak gitu. Dan kebaliknya, ya, Abdullah, dan kebalikan dari bid'ah itu kan sunnah. Sunnah pun masih koma. Sunnah itu enggak final gitu ya. Ini sunnah Nabi. Iya betul sunnah Nabi. Tapi bagi kita umatnya, apa hukumnya? Apa wajib, apa haram, atau sunnah, atau makruh, atau mubah? Karena rupanya ada sunnah Nabi malah hukumnya haram. Nah coba. Jadi kalau misalnya ada orang, saya ingin punya istri 11 orang. Mengamalkan sunnah tidak? Iya mengamalkan sunnah. Tapi hukumnya apa? Malah salah hukumnya nanti kan. Haram ya. Jadi, artinya bid'ah dan sunnah ini objek yang akan kita cari tahu hukumnya apa. Dan kesimpulannya sebagai penutup, Imam Izzuddin bin Abdussalam mengatakan wa tariqatu ma'rifati dzalika an tu'radul bid'atu ala qawaid syariah. Dan cara kita mengetahui hukum atas perbuatan yang dikategorikan bid'ah dengan mengembalikan masalah baru tadi kepada kaidah-kaidah syariah. Jadi artinya mengkaji hukum bid'ah itu kembali kepada usul fikih sebenarnya. Dan itu selesai. Nah, nanti kesimpulan hukumnya apa ya tergantung hasil ijtihadnya. Ya, begitu Allah. Oke. Nah, terima kasih. Jazakallah khair. Ya, Pak Abdul Haram bisa baca di Rumah Fikih itu ada PDF tulisan saya judulnya tentang apakah bid'ah adalah hukum syariah. Oh ya. Sudah Salah nanti. PDF-nya. Nah, detailnya seperti itu. Ya. Ya, Allah. Jazakallah khair. Baik, gitu ya, Ustaz. Pak Abdul. Ya. Alhamdulillah nih udah sedikit tidak terjawab lah ya pertanyaannya. Iya. Mungkin kita cukupkan dulu, Ustaz, atau ada pertanyaan dari chat biar seimbang mungkin satu-satu, tapi ini waktunya udah mepet sih sama maghrib. Tapi keputusan antum aja nih, Ustaz. Saya silakan nggak masalah. Oke. Sampai subuh juga nggak apa-apa. Oke, mungkin biar seimbang, Ustaz, satu lagi aja saja dari chat nih. Ya, silakan. Biar setelah ini insya Allah kita tutup bersama. Oke, ini dari Ino yang tadi angkat tangan karena di sana udah azan katanya, Ustaz. Jadi pertanyaannya, saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengambil hukum? Saya ambil satu contoh. Zakat fitri yang dibayarkan dengan uang, sedangkan dalil qot'i banyak yang mengatakan penunaiannya dengan bahan pokok. Kemudian yang kedua, terus bagaimana pengambilan hukum takaran zakat yang menggunakan mud dan di Indonesia menggunakan takaran liter atau kilogram? Terima kasih, Ustaz. Tafadhol, silakan. Ini agak panjang nih kalau proses. Iya, agak panjang. Pertama begini, semua ulama sepakat zakat fitrah itu pada dasarnya menggunakan makanan pokok di masa Nabi secara nas, yaitu kurma dan gandum. Itu nasnya ya. Jadi kita kalau ingin mengamalkan nas hadis Nabi tentang zakat fitrah, semua ulama sepakat pakai kurma dan anggur. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa tidak semua manusia itu kan makan kurma dan gandum. Ya, ada juga makanan pokok yang lain. Maka kemudian dilakukanlah proses kias. Nah, kias ini adalah istinbat hukum yang kedua yang tadi kita. Jadi istinbat bayaninya zakat fitrah pakai beras, pakai gandum dan kurma. Itu istinbat bayani secara teks. Sedangkan istinbat taklilinya atau berdasarkan metode kias, karena istinbat taklil itu maksudnya kias, ini menggunakan makanan pokok atas dasar Rasulullah mewajibkan zakat fitrah karena ilatnya adalah qutul balad. Ilatnya adalah karena itu makanan pokok di masa Rasul. Maka kemudian diterapkanlah pada makanan pokok pada masyarakat-masyarakat yang lain gitu ya. Kalau di negeri kita misalnya menggunakan
beras. Jadi penetapan kewajiban zakat fitrah pakai beras itu dasarnya bukan nas, tapi dasarnya adalah qiyas. Nah, pada dua titik ini semua ulama sepakat. Pada dua titik ini. Mau 4 mazhab semuanya sepakat pada dua titik ini. Nah, muncul kemudian satu wacana lain, yaitu menggunakan uang, gitu ya. Nah, rupanya para ulama yang menggunakan atau membolehkan menggunakan uang ini, misalnya seperti mazhab Hanafi, mereka memandang illat secara istislah, illat secara kemaslahatan. Rupanya dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani atau Daruqutni, itu disebutkan bahwa Rasulullah mewajibkan zakatul fitri tujuannya adalah ugnuhum hadzal yaum, untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir miskin saat Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu adalah hari bergembira, dan hari bergembira salah satunya ketika kita sudah terpenuhi kecukupannya. Nah, bagaimana memenuhi kecukupan mereka? Ya salah satunya rupanya adalah dengan uang, karena uang itu merupakan media untuk seseorang bisa membeli apa yang dia inginkan. Gitu. Nah, jadi artinya mayoritas seluruh ulama yang sepakat menggunakan beras itu pakai qiyas. Dan sebagian kecil yang menambahkan, ya, karena mazhab Hanafi juga sepakat beras boleh. Mazhab Hanafi sepakat ya beras boleh, ya, bukan berarti mereka menolak beras gitu ya. Tapi mazhab Hanafi menambahkan alternatif yang ditolak oleh mayoritas ulama, kan gitu kan. Nah, alternatif mazhab Hanafi adalah menggunakan uang, bukan melihat dari aspek nas dan qiyasnya, tapi melihat dari aspek apa illat disyariatkannya zakatul fitr. Nah, illatnya rupanya dijelaskan oleh hadis Nabi ugnuhum, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, caranya bagaimana mencukupi kebutuhan mereka? Ya salah satunya menggunakan uang tadi. Nah, jadi sebenarnya ini perselisihannya bukan masalah mazhab Hanafi menolak hadis tentang zakat fitrah, bukan itu. Kita kalau menuduh seperti itu bahaya gitu. Waduh. Iya, menuduh mereka menolak hadis itu bahaya gitu. Tapi mereka tetap mewajibkan pakai beras kalau bisa, tapi membolehkan pakai uang atas dasar illat disyariatkan zakatul fitr. Dan itu ya secara istinbat sah-sah saja. Masalah kita menolak hasil istinbatnya itu urusan lain gitu ya. Tapi secara istinbat itu sah-sah saja. Dan jangan sampai kita menuduh yang pakai uang berarti menolak hadis Nabi. Nah, ini tujuannya harus berhati-hati gitu ya. Berat ya. Walaupun kita sepakat misalnya, saya pakai beras aja lah sebagaimana mazhab ulama misalnya. Jadi harus bedakan antara kita setuju dengan hasil antara kita tidak setuju dengan hasil istinbat dengan mereka yang tetap menggunakan metode yang sah di dalam proses penyimpulan hukum. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sedangkan kalau dari sisi takaran, ya di zaman Nabi ini sama hampir mirip sebenarnya ya. Jadi kalau takaran ini metodenya qiyas sebenarnya. Jadi di zaman Nabi itu ya yang dikenal oleh masyarakat di zaman Nabi adalah ukuran standar zakat fitrah itu pakai volume. Ya, pakai volume mud yang pakai tangan seperti ini kan. Nah, ini kan mud, 4 mud adalah 1 sok. Nah, di zaman sekarang standar pengukuran zakat fitrah pakai mud ini tidak lagi digunakan secara umum. Ya, artinya tidak relevan. Artinya kebanyakan sekarang malah menggunakan timbangan berat. Tapi yang jadi persoalan begini, kok terjadi perselisihan untuk timbangan berat? Ya karena di zaman Nabi berat gandum dengan berat kurma itu beda. Atau bedain aja misalnya ya, gandum atau ambil 4 kali mud, 1, 2, 3, 4, taruh di satu tempat. Kemudian kurma 1, 2, 3, 4, taruh di satu tempat yang berbeda. Timbang. Beda itu timbangannya. Karena gandum itu biasanya lebih berat daripada kurma gitu. Nah, ketika menggunakan timbangan berat inilah yang nantinya akhirnya terjadi perselisihan. Tapi intinya sih kita sebagai orang awam yang penting jangan keluar dari standar minimal dan silakan mau sebanyak-banyaknya. Jangan keluar dari standar minimal. Misalnya standar minimalnya ada ulama yang berpendapat minimal 2,5 kg, ya jangan di bawah itulah. Ya, tapi kalau mau 10 kg 1 jio boleh nggak? Ya boleh, silakan. Nggak ada yang larang gitu. Nah, itu. Jadi itu qiyas juga ya, karena metode yang berbeda di suatu zaman. Ya. Dan layan kudul ijtihad bil ijtihad. Dan tidak bisa ijtihad itu menegasi ijtihad yang sudah ada. Jadi masing-masing mengamalkan ijtihadnya sendiri-sendiri. Ya, Allah. Baik, Ustaz. Mungkin karena waktu yang udah melewati kita agak jauh nih, sebentar lagi juga maghrib. Jadi kesimpulan sedikit yang dapat saya ambil dari perkataan antum nih, mungkin antum bisa koreksi juga. Jadi mazhab yang seperti menyediakan alternatif lain lah, saudara, di mazhab Hanafi itu bukan tidak setuju dengan hadis Nabi gitu, saudara. Ya. Berbahaya sekali itu kalau misalkan tuduhannya seperti itu. Walaupun alternatif yang disampaikan belum tentu juga diterima gitu ya. Maka melahirkan khilaf. Maka melahirkan khilafiyah. Ya tinggal kita hormati aja perbedaan. Baik, saya mungkin syukran jazakumullahu khairan atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita besok saja.
Insya Allah, insya Allah. Nah ini saya tampilkan share-nya. Nah ini besok insya Allah kita bakal ada 3 kajian bersama Ustadz Sutomo, kemudian Ustadz Wahab dan Ustadz Isnan melanjutkan Istinbat Bayani Mantuk Soreh Nas. Oke. Urutannya ya. Di jam yang sama seperti ini sebelum beranjak ya saya beritahu dulu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih bagi Ustadz Isnan dan semoga para hadirin dapat mengambil manfaat dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu dimanapun kita berada. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga pamit izin ya. Baik. Ustaz Zefa dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.